Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian kitab Madarijus Salikin pagi hari ini insyaallah memasuki pembahasan yang baru di buku pada halaman 469. Kemudian Bapak-bapak mungkin sudah dikirimkan juga ringkasan pembahasan pagi ini insyaallah ta'ala. Dalam buku berjudul Pengaruh Sikap Batin Terhadap Besar Kecilnya Dosa. Lalu kalau dalam ringkasan, dosa besar dengan rasa malu dan rasa takut. Rasa malu kepada Allah, kata ulama-ulama kita, adalah hasil pertama dari ma'rifatullah. Jadi apabila orang betul-betul telah mengenal Allah, maka buah pertama mengenal Allah adalah al-haya'u minallah, rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa malu dalam kejahatan karena kejahatannya, bahkan rasa malu dalam kebaikan karena sejumlah keterbatasan-keterbatasan dalam menjalankannya. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La uhsi sana'an 'alaika." Ya Allah, aku tidak bisa menyempurnakan pujian untukmu. Nah, begitu juga dengan kebaikan. Sebaik apapun kita menjalankan satu salat, namun kita tidak akan mampu menyempurnakan hak Allah dalam salat tersebut. Tadi kita salat subuh misalnya, sempurnakah hak Allah dalam salat subuh yang kita lakukan? Jawabannya tidak. Tidak ada satupun manusia yang mampu betul-betul menyempurnakan hak Allah, karena keterbatasan-keterbatasan kita manusia dalam menjalankan hak tersebut. Nah, di sini kemudian muncul rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla. Rasa malu ini penyebabnya ada dua, seperti Anda selalu ucapkan dalam Sayyidul Istighfar. Rasa malu pertama penyebabnya abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Lalu penyebab kedua rasa malu adalah wa abu'u bi dzambi. Ya Allah, aku mengakui dan menyadari semua dosa-dosaku, dan aku pun mengakui dan menyadari semua kebaikan-kebaikanmu. Nah, jadi mengenali diri dengan kejahatan yang sangat banyak, di sisi lain melihat Allah dengan kebaikan yang tiada terhitung. Hasil dari dua kesadaran ini adalah rasa malu. Makanya dalam pembacaan Sayyidul Istighfar tersebut, usahakan agar hati ini juga ikut membaca. Karena kalau Anda bacakan abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi, Anda membacakannya dengan hati, maka hati ini akan mendapatkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu nomor dua adalah rasa takut. Rasa takut kepada Allah memiliki beberapa variasi dalam Al-Quran. Kadang-kadang Al-Quran menyebutkan rasa takut kepada Allah itu dengan bahasa khauf. Nomor dua dengan bahasa khasyah. Nomor tiga dengan bahasa rahbah. Nomor empat dengan bahasa wajilah. Baik. Adapun rasa takut khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
Karena yakin dan sadarnya kita tentang kejahatan dan dosa-dosa. Saya kira tidak ada manusia yang tidak berdosa. Maka sadar Anda dengan terhadap dosa ini kemudian membuat Anda takut. Ini dinamakan rasa takut, khauf. Nah, dosa dan neraka ini berhubungan erat. Tidak ada pintu bagi siapapun ke neraka kecuali dosa-dosa tersebut. Maka semakin Anda menyadari dosa-dosa, artinya semakin Anda melihat neraka di depan mata. Dan tugas Anda sepanjang hayat berjuang mati-matian untuk menutup pintu neraka itu. Lalu manusia ada dua macam. Ada yang berhasil menutup pintu neraka tersebut, tapi rata-rata gagal menutup pintu neraka itu. Nah, semakin Anda menyadari dosa-dosa, artinya semakin Anda melihat peluang Anda ke neraka, hasilnya adalah rasa takut yang bernama khauf. Rasa takut yang kedua kepada Allah adalah rasa takut khasyah, yaitu rasa takut yang disebabkan karena Anda melihat kemampuan Allah yang sangat sempurna untuk melakukan apa saja terhadap Anda. Sebab begini, misalnya pun saya salah, tapi di hadapan seseorang yang tidak bisa menghukum, saya nggak ada rasa takut. Misalnya Anda salah kepada seorang anak kecil, itu salah yang tidak membuat Anda takut. Anda sadar Anda salah, tapi terhadap seseorang yang nggak bisa menghukum Anda. Nah, maka rasa takut yang bernama khasyah, bahwa Anda melihat kemahamampuan Allah menghukum Anda dengan segala hukuman yang Allah mau. Tidak ada penghalang bagi Allah untuk menghukum Anda sama sekali. Kemampuannya untuk menghukum Anda dengan berbagai cara sangat sempurna. Kemudian di sisi lain Anda pun melihat kemahabaikan Allah itu. Nah, dari sini muncullah rasa khauf, rasa takut yang bernama khasyah. Jadi kalau rasa takut khauf sebabnya adalah diri Anda yang penuh dosa. Kalau rasa takut khauf sebabnya adalah Allah yang penuh kemampuan untuk menghukum. Rasa takut yang ketiga adalah rasa takut wajilah. Wajilat qulubuhum. Yang dimaksud dengan wajilah adalah rasa takut dalam bentuk hati yang bergetar, dalam bentuk hati yang deg-degan kalau bahasa kita. Pokoknya begitu Anda ingat dosa, langsung hati ini kemudian rasa takut, deg-degan hati ini. Ini dinamakan dengan wajilah. Dalam surat Al-Anfal Allah berfirman tentang orang-orang yang bertakwa, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan nama Allah di hadapan mereka, hati mereka langsung merespon nama Allah itu dengan wajilah. Hati mereka langsung merespon nama Allah itu dengan gemetar. Dengan gemetar hati. Kenapa? Karena hati itu melihat hubungan antara kita dengan Allah yang tidak sepenuhnya baik. Kalau Allah dengan kita sangat baik, tapi kitanya dengan Allah tidak sepenuhnya baik. Kemudian rasa takut yang terakhir adalah rahbah. Rahbah ini misalnya Allah berfirman, wa iyaya farhabun. Dan hanya kepada akulah kalian rahbah alias takut. Rasa takut rahbah adalah rasa takut di mana Anda berusaha
berlari dari ketakutan itu menuju kepada yang memberikan keamanan. Jadi Anda takut dosa, Anda takut neraka, Anda takut azab. Ketika takut-takut itu membuat Anda berlari menuju yang menjadi keamanan dan perlindungan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, takut yang membuat Anda berlari dari bahaya menuju tempat yang terlindungi, ini dinamakan dengan rahbah. Jadi betapapun Anda takut dosa, neraka, namun tidak ada keamanan dan perlindungan bagi Anda kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Anda takut terhadap dosa hingga Anda berlari menuju Allah, minta perlindungan dari Allah, itu dinamakan dengan rahbah. Jadi inilah 4 rasa takut dalam Al-Quran: khauf, khasyah, wajilah, dan rahbah. Nah, di sini penulis Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ingin mengajak kita berbicara betapa ibadah-ibadah hati itu punya pengaruh yang sangat besar terhadap dosa besar. Dosa besar ini sangat terpengaruh, bahkan dosa besarnya hilang menjadi dosa kecil disebabkan karena ibadah hati. Rasa malu kepada Allah adalah ibadah hati. Rasa takut kepada Allah dengan 4 variasi tadi, ini pun ibadah hati. Nah, apabila ibadah-ibadah hati ini bertemu dengan dosa yang sangat besar, maka dosa besar itu menjadi kecil. Baik, saya berikan Anda salah satu contoh. Sering kita sampaikan cerita ini. Seseorang yang sepanjang hayat berprofesi menggali, membongkar kubur. Dibongkar, kafannya diambil, dibersihkan, lalu dijual lagi. Ini bukan profesi selama 3 hari, tetapi ini pekerjaan selama seumur hidup. Tentu ini dosa yang sangat besar. Kezaliman terhadap jenazah, kezaliman terhadap keluarganya, kezaliman kepada Allah, dan kezaliman terhadap diri sendiri. Dan kezaliman ini berlangsung sampai akhir hayat. Tetapi di akhir hayat dia wasiatkan kepada seluruh ahli waris untuk membakar jenazahnya karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi ketika ahli waris telah membakar, sudah dikremasi sesuai dengan wasiat, lalu Allah menghidupkannya kembali. Allah bertanya, ma hamalaka ala ma sana'ata? Apa alasanmu melakukan ini semuanya? Lalu laki-laki penjahat itu mengatakan, khasyatuka. Satu-satunya alasan melakukan ini, aku takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul melihat ketakutan itu dalam hati laki-laki tersebut, sehingga Allah mengatakan, qad ghafartu lak. Kalau begitu dosamu aku hapus. Jadi coba perhatikan jamaah sekalian, betapapun dosa laki-laki ini dosa yang sangat besar, tapi Allah menghapusnya. Tidak sekedar dosa besar itu turun menjadi dosa kecil, tapi bahkan dosa besar itu dihapus oleh Allah. Anda lihat, Allah tidak menghapus dosa besar itu dengan taubat. Allah tidak menghapus dosa besar itu dengan istighfar. Tetapi Allah menghapus dosa besar itu dengan ibadah hati yang bernama rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Mulk itu ada ayat yang berbunyi, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang-orang yang takut kepada Allah bil ghaib, padahal mereka tidak melihat Allah, lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Bagi mereka ada ampunan. Ayat ini renungkan baik-baik. Takut Anda kepada Allah, lahum maghfirah, menghasilkan ampunan, sehingga dosa besar menjadi kecil atau bahkan bisa menjadi hilang.
Ini rahasia ini dibongkar oleh Imam Ibnu Qayyim dan indah sekali. Baik, kata Imam Ibnu Qayyim, dosa besar dengan rasa takut dan rasa malu membuatnya menjadi dosa kecil. Dan dosa kecil dengan rasa berani dan tidak peduli dan meremehkan membuatnya menjadi dosa besar. Jadi perhatikan betapa sangat besar pengaruh hati terhadap dosa-dosa. Maka dosa besar dengan hati yang takut dan malu membuatnya dosa kecil atau bahkan hilang. Tetapi dosa kecil namun dengan keberanian penuh, dengan tidak peduli, justru dosa kecil ini menjadi besar. Dosa kecilnya kecil menjadi besar karena keberanian. Misalnya melakukan dosa kecil di depan orang secara terbuka. Kalau dosa kecil ini dilakukan secara terbuka, ini menunjukkan keberanian. Nah, maka Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dosa kecil tetapi dengan keberanian membuatnya menjadi dosa besar. Nah, Imam Ibnu Qayyim ingin menjelaskan kepada kita bahwa dosa besar dan dosa kecil sangat terpengaruh dengan situasi hati. Hal ini kembali pada hati dan setiap orang dapat merasakannya sendiri. Anda dapat merasakan apakah di dalam dosa itu ada rasa takut, atau jangan-jangan di dalam dosa itu ada rasa puas. Misalnya Anda melakukan pemukulan terhadap seseorang, tentu itu dosa. Apakah yang ada rasa takut ataukah yang ada rasa puas? Nah, rasa puas Anda atas dosa tadi membuatnya makin besar. Bahkan rasa puas Anda atas satu dosa lebih besar daripada dosanya. Rasa puas Anda atas satu dosa ini lebih besar daripada dosanya. Nah, Imam Ibnu Qayyim mengatakan setiap orang mengenali hati sendiri-sendiri. Apakah dosa ini dalam hati Anda menjadi ketakutan? Apakah dosa ini dalam hati Anda menjadi rasa malu? Atau justru dosa itu dalam hati Anda menjadi satu kebanggaan? Baik. Juga akan diberikan ampunan kepada pelaku dosa besar dikarenakan mencintai Allah serta sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan. Dosa-dosa besar Anda, tetapi bahwa Anda mencintai Allah Azza wa Jalla, ini bahkan bisa mengakibatkan dosa besar itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya berikan Anda dua hadis dalam hal ini. Yang pertama, cerita yang sering sekali kita sampaikan, karena cerita ini memang sangat inspiratif sekali. Pelacur lalu memberikan sedekah kepada seekor anjing. Ini dosa sangat besar sekali. Bukan sekedar zina sekali dua kali, tapi bahwa dia seorang pelacur, ini berarti zina dalam waktu yang sangat lama. Tapi qadarullah ketika ia menemukan anjing yang hampir tewas karena kehausan, dia ambil air dan Allah membuka hatinya untuk sesuatu, yaitu untuk cinta. Wanita ini dalam penjelasan ulama mengatakan, akan kuberikan minum kepada anjing ini sebagai cintaku kepada Allah. Ingat jamaah sekalian, kebaikan adalah cara kita mencintai Allah. Ya, misalnya sholat ini cara aku mencintai Allah. Zikir cara aku mencintai Allah. Termasuk si pelacur ketika memberikan air minum kepada seekor anjing tadi, dia sempat dalam hatinya berkata, ini cintaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserahlah Anda melihat ini cinta yang kecil atau ini cinta yang besar, intinya cintanya diterima oleh Allah. Padahal mungkin kita-kita yang kurang menghargai kebaikan ini melihat ini perempuan cintanya itu cinta cuma 1 sendok itu cinta kecil sekali tuh. Boleh mungkin Anda melihat cinta itu sangat kecil, intinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi?
Ternyata kalau Allah sudah cinta dengan seseorang, dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka hadis tentang pelacur ini memberikan kita optimisme yang sangat besar. Optimisme yang sangat besar. Sepanjang ibadah-ibadah Anda adalah cinta Anda kepada Allah Azza wa Jalla, insya Allah semua ibadah itu menghapus dosa. Baik, saya berikan Anda hadis yang kedua, riwayat Imam Muslim. Laki-laki di zaman Nabi kita bernama Abdullah, tetapi karena kebiasaannya mabuk, dia justru lebih dikenal dengan gelar Abu Himar. Dia mabuk, tertangkap, kemudian dicambuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mabuk lagi, tertangkap lagi, dicambuk lagi. Entah berapa kali tertangkap basah, dan Rasulullah selalu mencambuk. Dalam satu kesempatan beliau dicambuk, terdengarlah seseorang berkata, la'anahullah, ma aktsara ma yu'ta bihi Rasulullah. Semoga laki-laki ini terlaknat. Kok tidak ada rasa malunya? Berkali-kali dicambuk hendak juga sadar. Lalu Nabi kita bersabda, la tal'anuhu fama alimtu minhu illa annahu yuhibbullah wa rasulah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan berlebihan hingga kalian melaknatnya, karena aku tidak tahu tentang laki-laki ini kecuali dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi perhatikan bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat mengutuk laki-laki tadi, karena dalam hatinya masih ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa terkadang Allah berikan ampunan bukan karena seseorang bertaubat, bukan karena seseorang beristighfar, tapi karena dia memiliki cinta kepada Allah yang ternyata diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim berkata, aku mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, ini analisa yang sangat cerdas dari Imam Ibnu Taimiyah. Beliau berkata, Nabi Musa alaihi salam membuang papan Taurat. Ini kasus kesalahan beliau yang pertama. Menyeret jenggot Nabi Musa. Ini kasus yang kedua. Kemudian memukul mata malaikat maut sehingga satu mata malaikat maut itu menjadi buta. Lalu kemudian berikutnya beliau pun terus-menerus meminta agar Nabi protes terhadap Allah atas salat yang berjumlah 50 pada malam Isra Mi'raj. Ini 5 sikap Nabi Musa. Yang pertama apa tadi? Membanting papan Taurat sampai pecah. Anda tahu jemaah sekalian, Taurat ini tidak diturunkan oleh Allah dalam bentuk hafalan, tapi diturunkan oleh Allah dalam bentuk tulisan di sebuah papan. Diberikan kepada Nabi Musa. Entah berapa lembar, ya kita juga nggak pernah lihat. Intinya Taurat itu diturunkan dalam bentuk salinan di sebuah papan. Nah, kalau kita umat yang benar-benar istimewa, Allah turunkan kitab yang paling mulia ini melalui hafalan. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, ini terjadi ketika Nabi Musa alaihi salam kembali dari munajat. Beliau pergi munajat dengan 40 orang sahabat terbaik dari kalangan Bani Israel. Sekembalinya munajat bersama 40 orang terbaik, ternyata Bani Israel ini telah melakukan penyembahan kepada patung sapi. Nabi Musa alaihi salam marah. Sebetulnya dalam perjalanan pulang Allah telah mengatakan, wahai Musa, umat telah menyembah patung sapi. Tapi Nabi Musa saat itu santai saja. Tidak ada reaksi marah saat dikabarkan Allah bahwa umat sudah menyembah sapi.
Tapi begitu melihat dengan mata kepala, Nabi Musa bahkan tidak mampu mengendalikan diri. Taurat dibanting sampai pecah. Kemudian dia memanggil abangnya Nabi Harun, ditarik jenggotnya dengan kencang. Ya, wa alqal alwah wa akhadha bi ra'si akhihi yajurru ilaih. Jadi lembaran Taurat tadi dibanting sampai pecah. Dia menangkap kepala abangnya Harun dan menarik jenggotnya sekencang mungkin. Nabi kita bersabda, laisa al-khabaru bil mu'ayanah. Berita itu berbeda dengan melihat langsung. Itulah komentar Nabi kita saat membacakan ayat tadi. Ayat di mana Nabi Musa membanting Taurat lalu menyeret jenggot Nabi Harun. Reaksi marah yang sangat luar biasa. Apa salahnya Taurat ini dibanting, wahai Musa? Apa salahnya Harun? Orang-orang ini kok yang menyembah patung sapi? Tapi reaksi emosi yang luar biasa tidak bisa dikendalikan oleh Nabi Musa. Nah, ini dua kasus. Pertama, Taurat dibanting sampai pecah. Nomor dua, janggut Nabi Harun itu ditarik sekencang-kencangnya oleh Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian kesalahan beliau nomor 3, ketika beliau memukul mata malaikat maut. Ini hadis sahih. Ketika saatnya Musa akan wafat, datanglah malaikat maut. Malaikat maut bahasanya juga sangat berlebihan. Beliau mengatakan, ya Musa irji' ila rabbik. Wahai Musa, sekarang juga kembalilah kepada Allah. Jadi tidak ada jeda waktu gitu. Akhirnya dipukul oleh Nabi Musa sampai sebelah mata malaikat maut ini menjadi buta. Tidak bisa melihat. Pulanglah malaikat maut kepada Allah. Beliau mengatakan, ya Allah, Engkau utus aku kepada seorang hamba yang tidak menginginkan kematian. Allah mengatakan, wahai malaikat maut, kenapa tidak bersiasat? Siasatnya seperti apa? Allah mengatakan, suruh Nabi Musa meletakkan tangannya di tubuh seekor sapi. Lalu katakan kepada Musa, wahai Musa, ada dua pilihan. Pilihan pertama, kamu hidup sesuai jumlah bulu sapi di bawah tanganmu. Kalau di bawah tanganmu misalnya ada 200.000 bulu sapi, kamu akan diberi usia 200.000 tahun. Pilihan yang kedua, mati sekarang. Nah, akhirnya Allah memperbaiki matanya, dan Allah tentu nggak butuh waktu untuk memperbaiki mata malaikat maut. Lalu dia turun lagi ketemu dengan Musa. Lalu beliau mengatakan, wahai Musa, ada dua pilihan. Tapi coba letakkan tanganmu dulu di tubuh seekor sapi. Nabi Musa meletakkan tangannya di tubuh seekor sapi. Musa alaihissalam, seandainya engkau inginkan usia yang panjang, akan dipanjangkan usiamu sesuai jumlah bulu sapi di bawah telapak tangan. Pilihan yang kedua ya sekarang juga kamu kembali kepada Allah. Kata Nabi Musa, kalau misalnya saya memilih hidup sesuai jumlah bulu sapi ini, setelah itu apa? Malaikat maut mengatakan, setelah itu ya mati juga. Ya kalau ujung-ujungnya mati juga sekarang saja. Nah sekarang Nabi Musa yang minta mati. Akhirnya kemudian nyawanya dicabut oleh malaikat maut. Tapi di sini Nabi Musa bikin kasus bahwa dia memukul mata malaikat maut. Ini kasus nomor 3 ini. Kasus Nabi Musa alaihissalam nomor 4, kata Imam Ibn Taimiyah, ketika Allah telah membebankan 50 salat kepada Nabi kita agar disampaikan kepada umat, lalu Nabi kita bertemu dengan Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan, kamu dapat salat berapa kali Muhammad? Kata Nabi kita 50. Kata Nabi Musa, kembali lagi, irji' ila rabbik. Kembalilah kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu, minta supaya dikurangi. Akhirnya dikurangi 5 waktu menjadi 45.
Turunlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan bertemu lagi dengan Nabi Musa. Sekarang sudah berapa? Kata Nabi kita 45. Kata Nabi Musa, balik lagi. Minta dikurangi lagi, umatmu gak bakal bisa. Bolak-balik sampai akhirnya 5. Apa yang dilakukan Nabi Musa ini kan tidak sesuai dengan konsep ridho. Mestinya kalau Allah membebankan 50 waktu, ya ridho saja kan gitu kan. Tapi Nabi Musa ini seolah memberikan celah kepada Nabi kita, jangan ridho dengan 50 waktu, minta dikurang sampai akhirnya menjadi 5 waktu. Jadi inilah 4 kasus Nabi Musa alaihi salam. Apa kata Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala? Kata beliau, namun Allah menanggung kesalahan-kesalahan tersebut. Allah tetap mencintai dan memuliakannya karena perjuangan beliau menegakkan tauhid di hadapan penguasa yang kejam, serta kesungguhan beliau mendamaikan suku Kibti dan Bani Israel, sehingga kesalahan-kesalahan tersebut hanya bagikan satu lembar daun rambut di tengah lautan. Jadi Allah menghargai perjuangan Nabi Musa. Perjuangannya berhadapan dengan raja yang sangat kejam. Dalam sejarah tidak ada raja sekejam Firaun. Anak baru lahir langsung dipotong, lalu disembelih. Namun Nabi Musa alaihissalam, meski dengan rasa takut, beliau menyampaikan tauhid di depan penguasa yang kejam ini. Lalu kemudian suku Kibti dan Bani Israel yang sepanjang masa berselisih, bersengketa, tawuran, Nabi Musa alaihissalam bersungguh-sungguh mendamaikan itu. Nah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan 4 kesalahan Nabi Musa tadi hanya seperti selembar rambut di tengah lautan kebaikan Nabi Musa yang sangat luar biasa. Ini jamaah sekalian memberikan kita pelajaran penting betapa Allah sangat menghargai kebaikan hamba-hambanya. Betapa Allah sangat menghargai kebaikan hamba-hambanya. Betapa Allah sangat menghargai perjuangan Nabi Musa, sehingga kesalahan dan kasus-kasus Nabi Musa tadi diabaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah menanggung kesalahan itu, tidak menghukumkannya kepada Musa, karena Allah sangat menghargai perjuangan Nabi Musa. Coba bandingkan berikutnya. Akan halnya Nabi Yunus alaihi salam, Allah menghukum dan memenjarakannya dalam perut ikan atas kesalahan beliau, sebab beliau tidak memiliki keutamaan seperti Nabi Musa alaihissalam, dan Allah tidak menanggung kesalahan tersebut seperti Allah menanggung kesalahan Nabi Musa. Kalau Anda bandingkan, kesalahan Nabi Yunus itu sangat kecil dibandingkan kesalahan Nabi Musa. Kesalahan Nabi Yunus alaihissalam bahwa dia meninggalkan negeri dakwah tanpa izin dari Allah, itu saja. Jadi Allah memerintahkan berdakwalah sekian hari. Kalau dakwah sampai hari yang ditentukan selesai dan mereka tidak beriman, berarti mereka akan aku hukum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata sampai Nabi Yunus berdakwah sesuai waktu yang telah ditetapkan Allah, tidak ada satupun yang beriman. Tidak ada satupun yang beriman. Nah, berdasarkan janji, kalau tidak ada yang beriman, berarti hari ini adalah hari kehancuran. Misalnya berdakwah 40 hari. Kalau di hari ke-40 enggak juga ada yang beriman, mereka akan aku hukum. Sampai di hari yang ke-40 itu tidak ada yang beriman. Artinya hari ini akan datang azab. Tetapi Nabi Musa pergi sebelum ada izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesalahan beliau, meninggalkan negeri dakwah tanpa izin. Negeri dakwah di mana? Nabi Musa, Nabi Yunus. Nama negeri dakwah beliau satu kota bernama Nainawa. Awalnya saya tidak tahu di mana Nainawa ini. Sampai saya umroh yang terakhir kemarin,
Di restoran saya ketemu dengan anak kecil. Saya bilang, kamu orang mana? Saya bilang, saya orang Nainawa. Saya bilang, Nainawa di mana? Kata dia, di Irak. Nainawa itu di Irak. Oh, berarti kamu satu kampung dengan Nabi Yunus? Kata dia, iya, saya satu kampung dengan Nabi Yunus. Baik jemaah sekalian, kesalahan Nabi Yunus ini gak seberapa dibandingkan kesalahan Nabi Musa. Tapi Nabi Musa atas kesalahan pertama tidak dihukum, kesalahan kedua nggak dihukum, kesalahan ketiga nggak dihukum. Tapi kesalahan Yunus alaihissalam yang tidak seberapa langsung dihukum oleh Allah. Apa hukumannya? Kata Imam Ibnu Taimiyah, beliau dipenjarakan oleh Allah di satu sel yang sangat luar biasa. Nggak ada sel seperti itu, sel dalam laut ada nggak sih? Allah penjarakan Nabi Musa dalam satu penjara, dalam satu sel di dalam laut, yaitu di dalam perut ikan. Nah, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, kenapa kesalahan Musa yang lebih parah tidak ada hukuman, dan kesalahan Yunus yang sangat ringan justru dihukum oleh Allah Azza wa Jalla? Jawabannya, kata Imam Ibnu Taimiyah, Allah menanggung kesalahan orang-orang yang memang Allah cintai. Dan Allah akan menghukum kesalahan orang-orang yang cinta Allah kepada mereka kecil. Cinta Allah kepada Yunus lebih sedikit daripada cinta Allah kepada Nabi. Karena Nabi Musa alaihissalam satu dari 5 nabi yang kita namai dengan ulul azmi. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Ini 5 nabi-nabi ulul azmi. Salahnya ulul azmi dan salahnya Yunus disikapi oleh Allah berbeda. Salahnya ulul azmi ini ditanggung oleh Allah, tidak ada hukuman. Tapi salahnya nabi non ulul azmi ini ternyata langsung dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Qadarullah ini dipahami keliru oleh tasawuf al-Safi itu. Mereka mengatakan wali-wali itu kalau sudah salah tidak sama dengan salahnya kita. Kalau Anda salah, Anda akan langsung dihukum. Tapi kalau wali-wali ini tidak dihukum. Makanya kalaupun orang yang mereka anggap wali itu bersalah, itu diabaikan saja. Mereka salah faham terhadap penjelasan seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah, bahwa Allah menanggung kesalahan orang-orang yang Dia cintai. Saat yang sama Allah tidak menanggung salah orang-orang yang dicintai oleh Allah dengan cinta yang rendah. Baik jemaah sekalian, dan karena ini pula kelak dosa-dosa yang ringan akan dihapus karena timbangan kebaikan yang lebih berat. Dosa-dosa ringan Anda, dosa-dosa kecil Anda, ini akan dihapus oleh Allah karena ada kebaikan-kebaikan yang lebih berat. Kelak ahli tauhid akan mendapatkan ampunan berbeda dengan ahli syirik karena ia telah menjalankan sesuatu yang sangat dicintai Allah. Nah, kenapa 2 kali dalam Al-Quran Allah tegaskan tidak ada ampun untuk pelaku syirik? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. 2 kali Allah tegaskan tidak ada ampun untuk syirik. Tetapi terhadap orang-orang yang bertauhid, siapa yang meninggal dan membawa la ilaha illallah adkhalahullahu jannah, pasti masuk surga. Kenapa demikian? Karena tauhid yang Anda miliki itu dicintai oleh Allah. Makanya betapapun ahli tauhid ini memiliki dosa, dosa itu tidak akan mengalahkan cinta Allah kepada mereka. Mereka akan dihukum di neraka, tapi pada akhirnya mereka dikeluarkan dan masuk ke dalam surga. Yang artinya betapapun Allah benci dan menghukum mereka, tapi pada akhirnya cinta Allah mengalahkan hukuman sampai akhirnya masuk ke dalam neraka, masuk dalam surga. Ada apa ini? Sekali lagi,
Kalau dalam diri seseorang ada sesuatu yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, maka dosa-dosanya akan terkurangi dengan hal itu. Namun tidak berarti ahli tauhid tidak memasuki neraka sama sekali, sebab di antara mereka ada yang memasukinya namun pada akhirnya akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Perlu diingatkan, kata Imam Ibnu Taimiyah, bahwa ini penting, sinar benderang tauhid pasti mengalahkan debu-debu dosa. Jadi betapapun Anda memiliki debu-debu dosa, kalau tauhid Anda bersinar, sinar tauhid ini akan menyingkap debu-debu itu. Dan manusia dalam hal ini terdiri dari beberapa tingkatan. Ada yang memiliki sinar tersebut bagaikan matahari, bagaikan bulan, bagaikan bintang, bagaikan lentera yang terang, atau bagaikan lilin yang lemah. Kalau tauhid Anda hanya lilin yang lemah, dikhawatirkan lilin ini akan kalah dengan debu dosa. Selanjutnya Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, semakin sempurna sinar matahari tauhid, maka akan terbakar setiap syubhat dan syahwat yang menghampirinya. Ini satu kaidah. Kalau di dalam hati ini sinar tauhid itu seperti matahari, maka syubhat yang menghampiri akan terbakar, syahwat yang mendekati juga akan terbakar. Nah, kalau syahwat tidak terbakar, syubhat juga tidak terbakar, artinya tauhid dalam hati Anda bukan matahari yang bersinar terang. Ini berarti tauhid dalam hati Anda hanya lentera yang sangat lemah, sehingga tidak mampu membakar syubhat dan syahwat tadi. Demikianlah Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan penjelasan dengan berfalsafah. Tauhid yang murni bukanlah sebatas ucapan, ini penting, akan tetapi yang melahirkan cinta, ketundukan, penghinaan diri, kepasrahan, serta senantiasa menginginkan Allah dengan segala ucapan dan perilaku, cinta dan benci, memberi atau menolak memberi. Jadi tauhid itu bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah, itu cuma ikrar. Hakikat tauhid itu bukan mulut yang mengucapkan la ilaha illallah, bukan lisan yang berikrar la ilaha illallah, tetapi hakikatnya tauhid ada di dalam hati. Apa itu? Pertama adalah cinta, yang kedua adalah tunduk kepada Allah, yang ketiga adalah penghinaan diri, yang keempat adalah kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 5 ini penting. Senantiasa menginginkan Allah dengan segala ucapan dan perilaku, cinta dan benci, memberi atau menolak memberi. Ketika Anda mencintai dan membenci, ini untuk apa? Misalnya Anda cinta seseorang atau Anda benci seseorang. Kalau Anda seorang yang bertauhid, cinta Anda kepada siapapun itu karena Allah, benci Anda kepada siapapun itu karena Allah. Subhanallah, jadi orang-orang yang hatinya penuh tauhid, cinta dan bencinya kepada manusia pun tidak tersusupi dengan syahwat. Sampai detik ini rata-rata cinta benci kita kepada manusia adalah syahwat. Benci kita pada manusia adalah dendam. Benci kita kepada manusia adalah permusuhan. Kita tidak membenci seorang karena Allah Azza wa Jalla. Begitupun cinta kita kepada seorang karena selalu ngasih uang. Cinta kita kepada seorang karena ternyata menghormati kita. Ini semuanya cinta syahwat. Kalau cinta Anda kepada seseorang karena apa yang Anda dapatkan, karena keuntungan yang Anda peroleh, Anda mencintainya dengan syahwat. Anda tidak mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, di antara hasil tauhid dalam hati seseorang, bahwa dia tidak mencintai siapapun kecuali karena Allah, tidak membenci siapapun kecuali karena Allah. Nomor 2, ketika memberi atau tidak memberi itu pun karena Allah. Anda ngasih hadiah kepada bulan, karena apa?
Mungkin karena dia suka menyanjung Anda. Kalau Anda memberi hadiah karena dia suka menyanjung Anda memberi hadiah karena dia memilih Anda dalam pilkada misalnya, hadiah ini adalah hadiah syahwat. Hadiah ini tidak bernilai ibadah sama sekali. Karena hadiah ini adalah karena apa yang keuntungan yang Anda peroleh dari dia. Hadiah ini untuk membayar keuntungan Anda. Nah, ini tentunya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa ata lillah wa man'a lillah faqad akmala al-Islam." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalau kalian mampu melakukan 4 hal karena Allah, sempurnalah tauhid dan iman kalian kepada Allah. Jadi sempurnalah iman dan tauhid kalian kalau 4 hal ini ada dalam diri kalian. Pertama, cinta kalian kepada orang lain karena Allah, bukan karena keuntungan yang kalian peroleh. Nomor 2, benci kalian kepada seseorang bukan karena permusuhan dan benci, tetapi karena Allah. Nomor 3, pemberian hadiah kalian kepada seseorang karena Allah, bukan karena dia mendukung atau membantu Anda. Nomor 4, Anda tidak memberi kepada seseorang pun karena Allah, bukan karena benci. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau 4 hal ini betul-betul karena Allah, berarti kalian telah menyempurnakan iman. Tauhid seperti inilah yang menyelamatkan. Nah, kalau tauhid Anda telah melahirkan 4 hal ini, kalau tauhid Anda telah melahirkan 4 hal ini, inilah tauhid yang menyelamatkan dari neraka. Yang dimaksudkan Nabi, sesungguhnya Allah haramkan atas neraka seorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah semata-mata karena mengharapkan wajah Allah. Sedikit lagi, tauhid yang sesungguhnya merupakan ucapan lisan dan ucapan hati. Ucapan hati di mana terdapat jujur, di mana terdapat ma'rifatullah, serta memahami hakikat uluhiyah yang hak dan batil sebagaimana terkandung di dalam tauhid tersebut. Jemaah sekalian, mutiara paling berharga dalam la ilaha illallah adalah ilah. Karena ilah ini adalah uluhiyah. Banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan mereka tidak faham hakikat dari uluhiyah. Hakikat dari uluhiyah. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah beliau mengatakan tauhid yang menyelamatkan sehingga tidak tersentuh neraka sama sekali apabila Anda ucapkan la ilaha illallah dan Anda faham sefaham-fahamnya tentang hakikat dari uluhiyah yang Anda ikrarkan. La ilaha illallah. Ilaha artinya uluhiyah. Uluhiyah artinya adalah ibadah. Sehingga la ilaha illallah artinya tidak ada ibadah yang hak kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau uluhiyah alias ibadah ini 100% untuk Allah, illallah hanya untuk Allah, tidak lagi ada ibadah Anda kepada selain Allah, Anda akan selamat. Apabila makna-makna ini telah tumbuh dalam hati berupa ilmu, yakin dan ma'rifat, maka yang bersangkutan ini harus pelan-pelan. Kalau buru-buru malah nggak cocok. Demikian dulu, insya Allah.